Shalom jemaat Tuhan, kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk kita beribadah kepada Allah kita yang kudus. Mari kita siapkan diri kita untuk kita boleh membawa segenap penyembahan, segenap pujian kita kepadanya. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang sangat kami kasihi, kami berterima kasih Tuhan, kalau hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin setiap kami, biarlah ibadah ini juga boleh menyenangkan hati Tuhan. Inilah kami Tuhan. Kami siap untuk datang memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari angkat hatimu. Kita datang kepada Allah yang kudus. Hanya Dialah yang layak kita sembah. Hanya Dialah yang layak kita agungkan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh, kuduslah nama-Mu Bapa. Mari sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, kita angkat satu pujian. Biarlah kita juga boleh belajar untuk menghitung setiap hari-hari dalam hidup kita. Kita boleh menggunakannya dengan bijaksana. Semuanya hanya demi hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Pimpin
yang kudus. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sama-sama katakan, sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan, sungguh besar Engkau Tuhan, amin. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu, yes amin. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar dan kudus namamu Bapa. Kami mau selalu memuji Engkau. Dan saatnya kami akan bersorak-sorai, bersuka cita bagi namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau bersuka cita bersama-sama. Saya yakin dan percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Karena kita sudah percaya kepada satu nama yang kudus. Dialah Yesus Tuhan kita. Mari kita pujikan bersama-sama. Jalan hidup orang benar. Sambil bertepuk tangan ya, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Jalan hidup orang benar, diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar, semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Amin. Sekali lagi katakan, jalan
Mazmur bagi Bapak Ibu sekalian. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-108 ayatnya yang ke-14 dikatakan, dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Mari dengan iman sama-sama katakan, bahwa serta dengan Allah. Kita nyanyikan pujian ini dengan sukacita. Katakan bersama-sama, bahwa serta dengan Allah kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak, Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Sekali lagi, bahwa serta dengan Allah. Bahwa serta dengan Allah, amin. Kita lakukan perkara yang besar. Bahwa serta dengan Allah kita hadapi semua. Allah akan menginjak-injak segala musuh kita. Perkara besar terjadi, bahwa serta dengan Allah. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakan sama-sama, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi, tiada ku ragu lagi, tiada ku ragu lagi, amin, untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau banyak rintangan, dan badai pun menerpa. Tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Katakanmu lambatkan, Yesus, Yesus, sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Sekali lagi katakan, Yesus, 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 sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenal-Mu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang yang percaya padamu. Bagi setiap orang, bagi setiap orang yang percaya padamu. Haleluya, sekali lagi berikan suara kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita sudah menyembah Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari buka hatimu untuk kita dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Karena sungguh hanya Dialah satu-satunya Allah, segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa
Bapa yang mengasihiku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Katakan Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Mari kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan bagi kami pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena hari yang baru dan bulan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Di mana waktu yang kami boleh jalani sampai 8 bulan ini, kami melewati masa-masa di mana banyak hal yang diuji di hadapan Tuhan. Dan kami mengucap syukur jikalau kami bersama-sama dengan umat-Mu masih tetap percaya, beriman dan berserah hanya kepada Tuhan. Walaupun kami menjalani masa-masa yang sulit, kami boleh terus melihat tangan Tuhan yang memberikan pertolongan, yang memelihara kami dan memberikan perlindungan bagi kami. Dan pada pagi hari ini Engkau mempersiapkan
kami semua dengan umat-Mu boleh datang kepada Tuhan dalam ibadah kami, dan kami boleh dijamu dengan perjamuan kudus. Kami berterima kasih untuk mengingat bagaimana kasih Tuhan, pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Karena kematian-Mu menyelamatkan kami, menghidupkan kami. Korban-Mu di atas kayu salib memberikan janji dan penebusan bagi kehidupan kami yang kekal. Terima kasih, kami sebelum menikmati perjamuan kudus kami boleh dijamu oleh kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kebenaran firman ini boleh kami renungkan bersama-sama, sehingga firman ini boleh terus menolong kami, memberikan kekuatan bagi hati kami, mengajar kami, sehingga dalam pikiran kami, hati kami, dan seantero kehidupan kami boleh belajar dari kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih, persiapkan kami seluruh umat-Mu, kuduskan kami dan layakkan terlebih hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan kekurangan untuk boleh menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu. Berita firman yang sanggup mengubahkan setiap kehidupan kami dan menolong dalam setiap langkah kehidupan kami, memberikan kekuatan, memberikan pelita terang bagi kehidupan kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan terang kebenaran firman-Mu. Kami mengucap syukur, kami renungkan kebenaran firman-Mu, kami sambut firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat pagi. Kita mengucap syukur, kita memasuki bulan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Hari pertama di bulan November, di mana kita sudah menjalani masa-masa pandemi, beberapa bulan yang sudah berjalan, dan kita masih tetap ada dalam situasi yang belum menunjukkan satu titik terang di mana kita sudah lepas dari masalah COVID-19. Tapi kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik bagi kita. Tuhan sudah menolong kita, memelihara kita, dan memberikan perlindungan bagi kita sekalian. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita menikmati perjamuan kudus, mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengambil bagian pembacaan firman Tuhan di dalam Kitab Kejadian pasal yang ketiga. Kitab Kejadian pasal yang ketiga, ya, sebagaimana kita tahu cerita ini adalah bagian awal di mana manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu akhirnya terpisah dengan Tuhan. Bagaimana kehidupan manusia yang diciptakan oleh Tuhan itu akhirnya jatuh di dalam dosa oleh karena ketidaktaatan akan perintah Allah. Dalam situasi seperti sekarang ini, banyak sekali kita berpikir tentang di manakah Allah, tentang apa yang dikerjakan Allah, tentang apa yang sanggup dilakukan oleh Allah, tentang apa yang dirancangkan oleh Tuhan. Sehingga dalam kehidupan kita pertanyaan-pertanyaan seperti ini seringkali muncul dan tidak juga kunjung mendapatkan jawaban. Nah, maka kita perlu mengulang kembali bagaimana sebenarnya Allah itu tetap memperhatikan umatnya. Allah tetap memberikan perhatiannya kepada umatnya sekalipun umat itu sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, di dalam pasal yang ketiga, ya, ada satu kalimat dari ayat yang ke-9, pasal ketiga, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-9. Ya, pada waktu Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa. Ya, di ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk,
Bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Di manakah engkau?" Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat yang muncul pada waktu Allah berjalan-jalan di taman yang diberikan kepada manusia untuk dikelola. Taman yang diberikan kepada manusia untuk diberdayakan. Tetapi manusia itu tidak didapati di dalam taman itu oleh Allah karena manusia itu, laki-laki dan perempuan yaitu Adam dan Hawa itu sedang bersembunyi. Pada waktu Allah ingin bertemu dengan mereka, maka Allah tidak menemukan mereka. Dan di dalam ayat yang ke-9, Allah berfirman kepada mereka, "Di manakah engkau?" Nah saudara-saudara yang terkasih, kata "di manakah engkau" ini bukan satu pertanyaan karena ketidaktahuan Allah. Bukan satu pertanyaan Allah tentang posisi manusia itu sedang berada di mana. Tetapi pertanyaan Allah ini lebih jauh mempertanyakan sebenarnya tentang kondisi yang terjadi dialami oleh manusia. Tentang keberadaan dan sebenarnya apa yang terjadi kepadamu. Pertanyaan "di manakah engkau?" sebenarnya apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu? Ini yang ditanyakan Allah kepada Adam dan Hawa. Manusia dalam eksistensinya, dalam keberadaannya di hadapan Allah dipertanyakan oleh Allah. Nah, maka saya memberikan tema, memberikan judul dalam khotbah ini adalah kita di hadapan Allah. Kita di hadapan Allah. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, banyak sekali pertanyaan yang muncul bukan mendengar Allah yang bertanya kepada kita. Tetapi seringkali dalam posisi yang sulit ini, banyak kali manusia mempertanyakan tentang Tuhan. Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, mengapa engkau diam? Tuhan, mengapa engkau bersembunyi? Tuhan, mengapa engkau tidak melakukan apa-apa di dalam kesulitan penderitaan kami? Bukankah ini sebuah pertanyaan yang seharusnya tidak menjadi pertanyaan bagi kita? Tetapi yang seharusnya telinga kita yang mendengar bagaimana Tuhan sedang mempertanyakan eksistensi kita, keberadaan kita sebagai manusia yang sudah jatuh, yang sudah tidak taat kepada perintah Allah. Jarang sekali manusia yang mempertanyakan posisinya, keberadaannya, apa yang sedang terjadi, kondisi yang sedang terjadi di hadapan Allah. Maka mari firman ini menolong kita mengingat kembali bagaimana kita harus membuka telinga kita dengan baik dan mendengar suara Tuhan yang bertanya kepada kita, "Di manakah engkau?" Apakah yang sedang terjadi dalam kehidupan kita? Sama seperti Adam dan Hawa yang sudah melakukan sesuatu, yaitu melanggar perintah Tuhan. Tidak mentaati titah Tuhan yang disampaikan kepada mereka di awal mereka ditempatkan di Taman Eden. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kita tahu ya sebuah narasi yang dituliskan di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga. Di mana dimulai dengan sebuah pertemuan. Ya, dan saya yakin pertemuan ini memang sudah direncanakan ya oleh iblis. Pertemuan ini sudah dirancang oleh iblis supaya dia bisa bertemu dengan manusia. Nah, pertemuan mereka ini ya
menunjukkan satu percakapan yang cukup baik. Ya, kelihatan percakapan yang cukup cukup percakapan yang enak. Ya, karena iblis yang berada dalam ular itu yang dikatakan, ya, bagaimana dia mempertanyakan kepada Hawa, karena yang dijumpai pada waktu itu, ya, di ayat 1, ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini, ya, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, pertanyaan yang sebenarnya mengundang satu tanggapan. Iblis mengatakan, bukankah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu menjawab, tidak. Ya, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan. Ayat yang kedua. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan atau raba buah itu, nanti kamu mati. Itu yang dikatakan Tuhan. Nah, memang ini sebuah sebuah jebakan, ya, dalam sebuah diskusi kepada Hawa, supaya Hawa itu bisa menyampaikan sesuatu yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh iblis. Ya. Nah, dalam posisi ini saya ingin mengatakan bagaimana manusia itu mulai, ya, mendapatkan satu hal, ya, membuka peluang bagi merasuknya konsep-konsep yang di luar Tuhan. Melalui percakapan dengan iblis mulai merasuknya konsep-konsep yang ada di luar Tuhan. Ya, coba kita perhatikan dari percakapan, dari cerita yang dituliskan dalam Kejadian ini. Bagaimana iblis memancing, buah-buah di sini kan tidak boleh dimakan oleh Tuhan. Perempuan itu menjawab, boleh, semua buah-buah yang ada di taman ini, semua pohon ini boleh dimakan. Kecuali pohon yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara-saudara, iblis bukan tidak tahu. Iblis tahu bahwa Allah memerintahkan untuk tidak memakan buah dari satu pohon itu, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Maka saat manusia sudah mulai merespon kalimat ini, maka disinilah ada kesempatan bagaimana merasuknya konsep-konsep yang ada di luar Tuhan, di luar kebenaran firman, itu mulai ditanamkan oleh iblis. Maka iblis mengatakan di ayat yang keempat, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Padahal perempuan itu mengatakan, Hawa mengatakan, kata Tuhan jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Mulai merasukkan konsep yang berlawanan dengan ketentuan Tuhan. Iblis mengatakan, tetapi ular itu berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Mulai merasuknya konsep yang berbeda dengan Tuhan, berbeda dengan kebenaran, berbeda dengan perintah. Ini menggeser pengertian yang sebenarnya sangat berlawanan. Bergeser sebenarnya sangat jauh. Perintah Tuhan, jika engkau makan, engkau akan mati. Kata iblis, sekali-kali kamu tidak akan mati. Mulai manusia dirasuki dengan konsep yang berbeda, mulai manusia berpikir, benarkah demikian? Maka sebenarnya mulai pikiran yang demikian, pertanyaan benarkah Allah ini berbeda dengan apa yang sebenarnya dia titahkan?
Lalu ayat yang kelima dikatakan apa? Tetapi Allah mengetahui katanya. Kata iblis, disambung ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Konsep yang diberikan oleh dunia, konsep yang diberikan oleh iblis, konsep yang diberikan di luar kebenaran firman Tuhan atau konsep yang di luar Allah adalah mengajak kita yang pertama untuk berprasangka kepada Allah, karena Allah sebenarnya menyimpan sesuatu di balik perintahnya yang sebenarnya berbeda dengan apa yang sudah disampaikan kepada manusia. Maka sebenarnya iblis ingin mengatakan Allah itu sebenarnya menyimpan, menyembunyikan sesuatu kepada kamu. Sehingga kamu tidak memiliki apa yang berharga, apa yang mulia itu jika engkau makan buah itu. Maka dia mengatakan bahwa engkau akan mati jika engkau memakannya. Tapi sebenarnya tidak. Sebenarnya jika engkau memakannya, maka engkau akan terbuka matamu dan engkau akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, konsep ini mulai masuk. Ternyata sebenarnya Allah itu menyembunyikan sesuatu. Dia melarang kita untuk melakukan hal ini karena dia sebenarnya menyembunyikan dari kita. Bahwa dia sebenarnya memiliki sesuatu yang berharga, yang mulia, yang tidak boleh kita miliki karena kita makan buah itu. Saudara-saudara, ini konsep yang sangat berbeda, yang sangat jauh dari kehidupan kita untuk memahami Allah dengan ketaatan itu. Banyak sekali perintah-perintah Tuhan yang memang seringkali kita tidak pahami dengan baik. Kita tidak mengerti dengan baik. Sehingga pertanyaan itu mulai merangsang kita untuk mengerti sebenarnya apa maksud dibalik perintah Tuhan itu. Lalu mulai masuk konsep yang berbeda. Sebenarnya kalau engkau makan engkau tidak akan mati. Tetapi sebenarnya Allah tahu pada waktu engkau memakannya matamu akan terbuka. Engkau akan menjadi seperti Allah, mengerti yang baik dan yang jahat. Bapak ibu saudara-saudara, konsep inilah yang harus kita waspadai. Konsep inilah yang harus kita waspadai. Bagaimana ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran yang mulai berprasangka terhadap Allah. Mulai mengajarkan kita untuk tidak begitu saja percaya kepada Allah. Karena ada sesuatu yang disembunyikan. Sebagaimana iblis mengatakan kepada Hawa, tidak demikian sebenarnya. Bahwa Allah menyembunyikan sesuatu. Ini konsep yang mulai ditanamkan. Mulai merasuk kepada manusia. Oh, benarkah demikian? Benarkah demikian? Ya, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua dari apa yang sudah disampaikan oleh iblis itu, mulai perempuan itu melihat ayat yang ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Buah itu baik, kelihatannya baik. Buah itu kelihatannya menarik. Saudara-saudara, sesuatu yang baik belum tentu benar. Sesuatu yang baik harus kita waspadai. Bahwa sesuatu belum tentu benar yang dimaksud oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, banyak hal, banyak konsep tentang sesuatu yang baik. Bagaimana yang baik? Ya, bagaimana kita memelihara tubuh kita dengan kesehatan dengan baik? Bagaimana kita memelihara segala sesuatu yang dipercayakan ke kita dengan baik? Maka kadang-kadang sesuatu yang baik ternyata itu diselewengkan untuk kita meninggalkan apa yang baik menurut Tuhan. Diselewengkan kebaikan itu berlawanan dengan titah Tuhan.
dengan perintah Tuhan agar kita tidak mentaatinya. Ya, jika pada waktu sebelum pandemi kita buka gereja, kita harus datang ke gereja tiap hari Minggu. Lalu ada konsep yang mengatakan kalau engkau tidak olahraga, engkau akan tidak baik. Kesehatanmu akan tidak baik. Lalu manusia berpikir tentang yang baik untuk tubuhnya, bagaimana dia bisa sehat. Saya tidak sedang mengatakan bahwa olahraga tidak baik. Tetapi pada waktu orang mengatakan harus olahraga, dan waktu yang ada olahraga itu tinggal hari Minggu. Lalu konsep tentang tubuh yang sehat itu mulai dijalankan. Tetapi waktu yang ada adalah waktu yang dipakai untuk datang beribadah kepada Tuhan. Waktu yang dipakai adalah waktu yang sama dengan saatnya kita harus datang kepada Tuhan. Maka sesuatu yang baik itu kelihatannya baik, tetapi mulai meninggalkan perintah Tuhan, meninggalkan titah Tuhan untuk kita mentaatinya. Ini satu contoh saja bagaimana kita diberikan sesuatu yang kelihatannya baik, kelihatannya menarik, tetapi itu sebenarnya berlawanan dengan perintah Tuhan. Maka sebenarnya Hawa saat diajak berpikir bahwa sebenarnya Allah sedang menyembunyikan sesuatu. Lalu di ayat 6 mulai perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan. Baik untuk dimakan. Ya, saya tidak mengatakan jangan kumpul dengan orang baik. Saya juga tidak mengatakan jangan kumpul dengan orang yang memiliki konsep-konsep yang baik. Tetapi yang perlu kita waspadai bagaimana konsep itu dimulai bukan dari Allah, bukan dari kebenaran, bukan sesuai dengan firman Tuhan. Maka ini yang perlu kita waspadai. Di masa pandemi ini banyak jalan, banyak konsep bagaimana kita harus melindungi diri kita dari COVID-19. Ya, maka diberikan ketentuan supaya orang tidak berkerumun, supaya orang tidak datang bergerombol, supaya menjauhi satu dengan yang lain, pakai masker dan lain sebagainya. Maka ibadah menjadi satu bagian yang harus dipantang supaya orang tidak datang berkerumun. Maka diberikan aturan yang ketat, tetapi bukan tidak boleh sama sekali. Bukan tidak boleh sama sekali. Maka orang mengatakan saya tidak usah datang beribadah. Karena disitulah hal yang tidak baik. Karena mereka berkerumun, mereka bergerombol bersama-sama. Ada satu bagian yang sempit, yang kecil perbedaannya. Bagaimana berkerumun dalam ibadah, bagaimana bergerombol dalam kerumunan yang lain. Sebenarnya tidak ada bedanya. Tapi berkerumun di tempat yang lain akhirnya membawa kita ini tidak apa-apa. Tapi ibadah menjadi bagian yang perlu diwaspadai. Jangan sampai datang untuk bergerombol. Maka sebenarnya ada satu prosedur yang tetap bisa kita jalani dalam ibadah kita. Hanya memang situasi yang perlu kita perhitungkan apakah benar-benar itu membahayakan. Tapi tidak selamanya itu membahayakan kalau kita melihat pertimbangan-pertimbangan yang cukup matang. Sehingga ibadah tetap menjadi satu kerinduan bagi kita untuk datang kepada Tuhan. Benarkah ibadah online seperti sekarang yang kita lakukan, kita juga benar-benar datang rindu kepada Tuhan. Dan saya mengucap syukur, saya berdoa biar Tuhan memberkati Bapak Ibu yang hari ini, yang sekarang boleh beribadah, datang kepada Tuhan dengan segala kerinduan hati kita. Bapak Ibu, hal yang baik, sesuatu yang baik, supaya kita tidak terkena COVID. Ada sesuatu yang baik, konsep yang harus kita jalani. Tetapi apakah itu memisahkan kita dari kerinduan kita datang kepada Tuhan? Yang ketiga, ada sesuatu yang memberi pengertian.
Di ayat yang ke-6 perempuan itu melihat bahwa pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Karena memberi pengertian. Manusia itu diberi konsep yang tidak bakal ditolak jika itu baik, jika itu menarik, dan jika itu memberikan manfaat, memberi pengertian, memberi keuntungan. Itu yang sering kali konsep yang merasuk kita. Ya, sering kali itu yang merasuk kita. Sehingga dalam ibadah pun orang berpikir apakah baik, apakah menarik, apakah memberi pengertian, apakah memberi keuntungan bagi kita. Hawa berpikir kalau aku makan buah itu, buah yang menarik kelihatannya, buah yang baik kelihatannya, dan buah yang memberikan pengertian, memberikan keuntungan karena aku diberikan pengertian. Kata iblis, aku akan menjadi sama seperti Allah jika aku makan buah itu. Konsep-konsep yang berbeda dengan perintah Tuhan untuk ditaati mulai merasuki manusia. Sehingga manusia itu, Hawa itu mulai datang untuk memegang buah itu, untuk memetik buah itu. Dan apa yang terjadi di ayat yang selanjutnya. Lalu ia mengambil di ayat yang ke-6, di kalimat yang terakhir. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya buah itu. Juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya juga memakannya. Apa yang terjadi saudara-saudara? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Tipuan iblis yang merasuk, konsep daripada iblis merasuk kepada manusia. Bahwa Allah menyembunyikan sesuatu yang berharga yang mulia. Ya, bahwa buah itu sebenarnya adalah memberikan pengertian. Lalu manusia termakan oleh konsep itu. Sehingga manusia jatuh dalam dosa. Manusia itu mati karena dosa. Manusia itu mengalami keterpisahan dengan Tuhan. Bapak ibu saudara-saudara yang terkasih, apa yang terjadi? Inilah kisah yang paling menyedihkan di dalam Alkitab. Dan sebenarnya inilah kondisi yang kita alami dalam hidup kita. Sehingga kita perlu mendengar suara Tuhan. Di manakah engkau? Apa yang sedang terjadi kepadamu? Apa yang sedang kau alami dalam hidupmu? Apakah engkau sedang ada dalam iman dan percaya? Ataukah engkau sedang termakan konsep-konsep yang merasuki kehidupanmu sehingga engkau berpikir tentang Allah, berprasangka buruk terhadap Allah, dan engkau mengikuti apa yang engkau pikirkan, yang diajarkan, yang bertentangan dengan perintah Tuhan. Kisah yang paling menyedihkan, di mana dosa memisahkan manusia dengan Tuhan. Karena manusia sudah mati. Pada waktu engkau memakannya engkau akan mati. Disitulah sebenarnya kisah yang paling menyedihkan. Di mana kehidupan kita? Apakah kita sedang hidup terpisah dengan Tuhan? Apakah kita hidup jauh dari Tuhan? Sehingga pertanyaan-pertanyaan yang muncul itu bukan pertanyaan-pertanyaan iman. Tuhan, di manakah engkau? Tuhan, mengapakah engkau berdiam? Tuhan, mengapakah engkau tidak menolong kami pada saat kami harus mengalami kesulitan, kesulitan ekonomi, kesulitan kesehatan, kesulitan apa yang kami hadapi dalam pergumulan, seakan-akan kami sudah mati. Saudara-saudara, Allah bertanya, di manakah engkau? Apakah engkau menyadari keterpisahanmu dengan Tuhan? Apakah engkau menyadari bahwa engkau sudah jauh dengan Tuhan? Dan sebenarnya bukan Tuhan yang bersembunyi. Bukan Tuhan yang meninggalkan kita. Bukan Tuhan yang tidak berkarya dan dia diam saja.
Tetapi sebenarnya kita yang sudah meninggalkan dia. Kita sudah tidak mentaati dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, inilah sebenarnya kisah yang sama yang kita alami seperti Adam dan Hawa. Kita telah mati oleh dosa, tetapi kita tidak pernah menyadarinya. Kita tidak pernah mengakuinya di hadapan Tuhan. Karena pada saat dosa memisahkan kita dengan Tuhan, kita tidak merasa segala sesuatu itu menyedihkan. Jika kita terpisah dengan orang yang kita kasihi, baru kita merasakan satu kesedihan. Oh, saudaraku meninggal. Oh, orang tuaku meninggal. Oh, istriku meninggal. Oh, suamiku meninggal dan lain sebagainya. Kita merasakan satu kesedihan. Karena ada kematian dari seseorang yang kita kasih dan dia meninggalkan kita untuk selama-lamanya. Kita tidak pernah menyadari pertanyaan Tuhan, di manakah engkau? Engkau yang sudah mati. Engkau yang sudah terpisah dari hidupku, kata Tuhan. Kita tidak pernah menyadari itu. Kita mengalami kesedihan pada waktu kita terpisah dengan harta benda kita. Dulu aku memiliki segala sesuatu, sekarang karena pandemi maka itu semua hilang. Itu semua meninggalkan aku, sehingga aku mengalami kesulitan. Itu yang menyedihkan bagi kita. Dan kita bertanya, Tuhan di mana engkau? Saat semua hartaku harus habis, saat kondisi hidupku harus terpuruk, di mana engkau? Saya mengajak, bukan kita yang berteriak-teriak Tuhan di mana engkau. Tapi mari buka telinga kita, dengar suara Tuhan, di manakah engkau? Tuhan datang kepadamu, Tuhan bertanya kepadamu, di manakah engkau? Dan suara yang penuh kasih, suara yang lemah lembut, itu datang kepada kita dan kita tidak pernah menyadarinya. Karena kita sibuk dengan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa Tuhan engkau diam saja? Mengapa engkau membiarkan kami terpuruk? Mengapa engkau membiarkan gerejamu untuk tidak beribadah? Mengapa engkau membiarkan pandemi ini terus menghantui kami? Tetapi kita tidak pernah berdiam diri untuk mendengar suara Tuhan yang datang kepada kita. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Apa yang engkau alami dalam hidupmu? Di manakah engkau? Inilah kisah yang menyedihkan sebenarnya dalam hidup kita. Kita terpisah dengan Allah. Kita memiliki posisi, kondisi, keberadaan yang sebenarnya mati kekal, terpisah dari Allah. Ini yang tidak pernah kita sadari dalam hidup kita, yang kita abaikan begitu saja. Dosa yang memisahkan manusia dengan Tuhan membawa kepada semua kesulitan. Semua yang baik dan sangat baik yang diberikan oleh Tuhan menjadi kutukan, menjadi kesengsaraan, menjadi kesulitan. Karena pada waktu manusia berdosa, Allah mengutuk bumi, Allah mengutuk perempuan itu dengan kelahiran yang begitu menyakitkan. Keadaan yang indah itu menjadi ternoda. Keadaan yang indah itu menjadi tercemar oleh karena dosa. Dan kita tidak menyadari ini semua. Tidak menyadari ini semua karena kita menutup telinga kita untuk mendengar suara Tuhan. Di manakah engkau? Ada satu istilah yang disebut dengan nitimur invetitum. Nitimur invetitum. Inilah kondisi manusia. Keadaan manusia, di mana manusia itu menginginkan apa yang dilarang, ya disebut dengan bahasa Latin nitimur invetitum. Kita ini selalu melakukan apa yang dilarang, ya menginginkan apa yang dilarang, gitu ya. Coba kalau lantai ini ditulisi, di situ ada berdiri sebuah tulisan awas basah, ya. Lalu mulai kita mencoba, kaki kita lepas sandal, lalu dicoba. Oh iya gitu ya, basah sungguhan. Ya, atau pagar yang dicat jangan dipegang. Apa yang terjadi lewat di situ?
Pasti kita datang mencoba, kenapa sih tidak boleh dipegang? Ya, saya pernah pergi ke Batu, ya ada satu wahana di situ, ya lalu mulai masuk ke wahana-wahana itu, lalu di wahana satu tempat itu ditulis jangan ngintip, gitu ya. Pada waktu saya melihat ada tulisan jangan ngintip, apa yang terjadi? Banyak orang ngantri di situ, untuk apa? Untuk ngintip. Ya, ada satu lubang, ya jangan ngintip ditulis, jangan lihat, jangan ngintip. Tapi banyak orang ngantri di situ, kenapa? Untuk ngintip, gitu ya. Padahal sesuatu, ya karena orang ketawa-ketawa setelah ngintip ketawa-ketawa. Ternyata yang diintip apa? Yang kelihatan apa? Siapa yang pernah datang ke sana? Siapa yang pernah datang ke sana? Gak pernah ya? Jadi pada waktu diintip itu, ternyata kamera itu ada di belakang pantat kita. Jadi pada waktu dilihat, ini apa sih? Ya, ada monitor di situ. Waktu kita lihat, apa sih itu ya? Ini ternyata kita pegang, ternyata kamera itu pas ada di belakang kita. Oh, yang kita lihat apa? Pantat kita, belakang kita yang di shoot. Oh iya, kan sudah ditulis di situ, nggak ada gunanya. Jangan ngintip. Jadi inilah yang disebut dengan nitimur invetitum. Kita ini selalu menginginkan apa yang dilarang, itu karena dosa. Ya, maka sekarang banyak iklan di pinggir jalan, ya, supaya warungnya dilihat orang, supaya kafenya dilihat orang, maka di depan pagar ditulis apa? Ditulis apa? Jangan menengok ke kanan. Gitu ya. Kalau kita lagi jalan nyetir, terus ada tulisan gede, jangan menengok ke kanan, kan dilarang. Orang nengok enggak? Pasti nengok. Inilah yang disebut dengan nitimur invetitum. Manusia itu keberadaan berdosanya selalu menginginkan apa yang dilarang. Jadi kalau ingin menyuruh orang, larang saja. Ya, kalau ingin menyuruh orang, larang saja. Ya, jadi kalau nyuruh anak-anak enggak mau, kamu coba pergi ke sana. Enggak mau gitu ya. Kamu jangan pergi ke sana loh ya, hati-hati. Malah ke sana dilihat, kenapa sih kok dilarang? Inilah manusia dalam keberdosaan menginginkan apa yang dilarang. Nah, konsep-konsep yang di luar Tuhan, di luar kebenaran itu merasuki kehidupan kita sehingga kita masuk di dalam jebakan dosa. Ya. Tetapi dari ayat yang ketiga ini ada berita baik yang menolong kita untuk keluar dari masalah yang terjadi. Nah, pertolongan Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita. Melalui narasi yang dituliskan dalam Kejadian pasal 3 ini adalah bagaimana manusia yang jatuh dalam dosa dan Tuhan itu memberi pertolongan kepada manusia. Dengan apa? Pada saat manusia itu malu dan takut karena dosa. Jadi dosa ini melahirkan rasa malu, dosa ini melahirkan ketakutan. Ya, dosa yang melahirkan rasa malu, dosa melahirkan ketakutan, dosa memisahkan kita dengan Tuhan. Maka pada saat itu Tuhan datang dan Dia memberikan pertolongan kepada kita yang berdosa. Pada saat manusia bersembunyi dan ditanyakan apakah kamu telah makan buah yang aku larang untuk dimakan? Laki-laki itu menjawab, wanita yang kau taruh di sampingku itulah yang memberikan buah itu kepadaku. Perempuan itu ditanya, apakah benar kamu memberikan buah itu kepada suamimu? Perempuan ini berkata, ular itulah yang memperdaya aku. Inilah manusia yang menghindar. Pada waktu Tuhan datang bertanya, di manakah engkau? Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Dia mengatakan, orang yang kau taruh di sampingku, itulah yang memperdaya aku. Perempuan yang ditanya, benarkah kau memberikan itu? Ular yang memperdaya aku sehingga aku memakannya. Pada saat pandemi ini, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Apakah alasan aku tidak datang kepada Tuhan?
Aku tidak melakukan sesuatu yang Engkau berikan karena pandemi ini memperdaya aku. Apakah itu yang kita mau katakan sama seperti Adam dan Hawa? Bahwa ada sesuatu di luar hidupku yang memperdaya aku sehingga aku tidak bisa datang kepada Engkau. Dan inilah yang sebenarnya menjadi poin utama pertanyaan Tuhan. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Maka Tuhan memberikan pertolongan. Tuhan memberikan ganti apa yang mereka pakai untuk menutupi rasa malu, menyematkan daun pohon ara itu menjadi pakaian mereka, dan Tuhan melepaskan itu. Dan inilah janji dari Tuhan bahwa Dia memberikan pertolongan yang sempurna, yaitu menggantikan cawat dari daun pohon ara, memberikan pakaian bagi manusia yang berdosa adalah kulit binatang. Dan inilah janji pemenuhan untuk menyelamatkan manusia. Sehingga ayat yang ke-15 itu menjadi Injil yang dikabarkan, kabar kesukaan yang pertama-tama disampaikan oleh Tuhan kepada orang yang berdosa. Dengan mengatakan ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Saudara-saudara, inilah janji, kabar baik yang diberikan oleh Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan pertolongan dengan anak domba Allah yang disembelih di atas kayu salib. Mencucurkan darahnya untuk menggantikan kita manusia yang berdosa. Menjadi jalan keselamatan, menjadi sumber dan satu-satunya pertolongan dari Tuhan yang dianugerahkan bagi kita. Saudara-saudara, manusia diciptakan menjadi makhluk yang diberi hak untuk membuat keputusan. Setiap manusia berhak membuat keputusan. Apakah yang Tuhan berikan menjadi bagian dalam kehidupannya untuk menolong mereka. Apakah anugerah ini dihidupi? Apakah anugerah ini disyukuri dalam hidupnya? Menjadi sumber pertolongan bagi hidupnya. Manusia diberi hak, diciptakan menjadi makhluk yang memiliki hak untuk membuat keputusan. Sebenarnya kebutuhan utama manusia adalah kembali memiliki relasi dengan pencipta. Kebutuhan manusia yang utama bukan harta yang hilang itu balik. Tetapi problem yang utama saat Tuhan mengatakan di manakah engkau, adalah kebutuhan untuk manusia itu dapat kembali memiliki relasi dengan Tuhan. Memiliki keberanian untuk datang kepada Tuhan tanpa rasa takut. Maka Paulus mengatakan di dalam surat Roma, hendaklah engkau mengenakan Kristus dalam hidupmu. Mengenakan kebenaran Kristus dalam hidupmu. Untuk datang menghampiri Allah. Ya, Ibrani juga mengatakan marilah kita dengan berani oleh kasih karunia Allah untuk datang kepada Tuhan. Allah yang datang menemui manusia. Allah yang datang menjumpai manusia. Itu bukan Allah yang kejam. Bukan Allah yang jahat. Tetapi Allah yang datang dengan lemah lembut. Allah yang adil, Allah yang penuh kasih itu, Allah yang datang menjumpai manusia. Allah yang memberikan pertolongan, memberikan jalan keluar untuk manusia dapat kembali berelasi dengan Tuhan. Inilah yang utama dalam kehidupan kita. Kesedihan ini harus dihapuskan. Kisah yang memilukan ini harus segera diselesaikan. Dengan cara apa? Dengan cara mendapatkan jalan kembali untuk datang kepada Tuhan melalui Kristus Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup bagi kita. Maka persoalan problem yang utama bagi kita sebagai manusia yang berdosa adalah bagaimana kita diberikan jalan untuk kembali memiliki relasi dengan Tuhan. Inilah yang harus kita renungkan dalam hidup kita.
di masa pandemi ini. Kita diberikan ruang untuk dapat masuk ke dalamnya. Dan di mana kita dapat mendengar suara Tuhan. Pada saat Tuhan berkata dengan lembut, dengan penuh kasih. Di manakah engkau? Dan kita datang kepada Tuhan. Inilah aku Tuhan. Aku mau datang kepada engkau. Aku manusia yang berdosa, membutuhkan pertolonganmu. Aku membutuhkan Kristus sebagai jalan untuk menghantarkan aku datang kepada engkau. Nah, perjamuan kudus pada pagi hari ini menolong kita, mengingatkan kita bahwa ada pertolongan Tuhan yang sudah Tuhan buat 2000 tahun yang lalu. Janji yang jauh sebelum kehidupan kita ada. Janji keselamatan itu sudah diberikan. Bahwa dia berjanji bahwa dia akan memberikan Mesias, memberikan juru selamat, yaitu di dalam Kristus Yesus. Maka perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa Allah tidak pernah berdiam diri. Allah tidak pernah menyembunyikan diri. Allah tidak berhenti berkarya. Dia datang mencari kita. Dia bertanya kepada kita, di manakah engkau? Kita hanya wajib merespon, inilah aku Tuhan. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan kita bahwa Tuhan terus bekerja dalam hidup kita untuk menolong kita. Mari kita masuk ke perjamuan kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita akan bersama-sama siapkan perjamuan kudus kita. Kita bersama-sama menyanyikan pujian Saat Kurenungkan Kasih Setiamu dalam hidupku. Mari Bapak Ibu, kita mempersiapkan perjamuan kita. Kita akan nyanyikan bersama-sama, kita datang dengan segenap hati, dengan segala kerendahan hati untuk menikmati persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Menikmati pertolongan Tuhan, anugerah kasih karunia Tuhan yang diberikan di dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian Saat Kurenungkan Kasih Setiamu. Saat kurenungkan kasih setiamu dalam hidupku, ku terpesona. Amin. Hanya ucapan syukurku yang mengalir dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Saat ku renungkan kasih setia. Amin. Ku renungkan kasih setiamu Tuhan dalam hidupku, ku terpesona. Hanya ucapan syukurku Tuhan mengalir, ucapan syukurku mengalir dalam hidupku. Terima kasih Yesus, karena salibmu, karena salibmu, kau selamatkan hidupku, oh selamatkan hidupku, karena salibmu, oh salibmu, kau berkatiku, dan kau pulihkanku, karena salib. Terima kasih Tuhan, kau selamatkan hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan,
Engkau melihat setiap umat-Mu yang datang kepadamu. Firman-Mu menolong kami untuk belajar, mendengar suara Tuhan. Bahwa Tuhanlah yang datang mencari kehidupan kami. Buka telinga rohani kami untuk mendengar sabda Tuhan. Yang dengan kelembutan berkata kepada segenap kehidupan kami, di manakah engkau? Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan ketakutanmu kepada Tuhan. Karena Tuhan membuka pertolongan bagi hidupmu. Untuk memberikan jalan bagi setiap kehidupan kita. Untuk memiliki kembali relasi kita dengan Tuhan. Sebagai manusia yang berdosa. Diberikan pengampunan. Diberikan keselamatan. Melalui pengorbanan. Tubuh Tuhan yang dipecahkan dan darah Tuhan yang dicurahkan. Oleh sebab itu Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur. Kami memegang roti dan anggur, kami memaknai perjamuan kudus pada siang hari ini. Betapa Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah yang mencari kami. Engkau Allah yang datang menjumpai kami. Engkau Allah yang datang menyediakan pertolongan bagi kami. Biarlah kami boleh menerima perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kami boleh terima perjamuan kudus ini bersama-sama. Kami nikmati sebagai anugerah kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Kami terima perjamuan kudus ini dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita naikkan pujian ini. Kita mempersiapkan perjamuan kudus kita saat kurenungkan kasih setiamu. Renungkan kasih setiamu dalam hidupku, ku terpesona. Hanya ucapan syukurku yang mengalir dalam hidupku. Terima kasih Yesus, Karena salibmu karena salibmu, Kau selamatkan hidupku. Karena salibmu, Kau berkatiku dan Kau pulihkanku. Karena salibmu, Kau selamatkan hidupku. Karena salibmu, Kau berkatiku dan Kau pulihkanku. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang berada di rumah, saya undang bangkit berdiri. Haleluya, kita menghormati tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus siang hari ini. Terima kasih. Kau berkatiku Tuhan. Engkau pulihkanku. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, pegang roti di tangan kita. Angkat lebih tinggi dari kepala kita. Serahkan seluruh hatimu, hidupmu kepada Tuhan. Terimalah perjamuan kudus ini. Demikian firman Tuhan.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita makan dengan ucapan syukur adalah lambang dari tubuh Tuhan? Mari kita makan dengan iman percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan anggur lebih tinggi dari kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan anggur yang kita minum ini adalah lambang dari darah Tuhan? Mari kita minum dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih. Naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Betapa kasihnya yang sudah disediakan saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Dia menjanjikan penebusan. Dia menggantikan yang fana itu dengan yang kekal. Dia menggantikan karya manusia yang rapuh dengan karya ilahi yang menyelamatkan. Sampai diberikannya Mesias, Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dengan cara mengorbankan anaknya yang tunggal itu untuk penebusan dosa kita. Dan hidup kekal yang dijanjikan akan menjadi bagian kita. Terimalah dengan ucapan syukur kasih karunia yang begitu luar biasa. Dengar suara Tuhan yang terus mencari kita, memperhatikan kita, menuntun kita, membimbing kita. Sehingga dia mengatakan, akulah Immanuel, akulah Allah yang menyertai engkau. Aku tidak akan pernah meninggalkan engkau sampai kesudahan zaman. Jangan takut, jangan khawatir. Apa yang hendak kamu makan, kamu pakai. Jangan khawatir akan hidupmu. Allah yang memelihara, Allah yang memberkati engkau. Serahkan segala kekhawatiranmu, serahkan segala ketakutanmu, serahkan segala kegelisahan hidupmu. Karena dialah yang menciptakan, dialah yang menjamin hidupmu. Dengar janjinya bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dia memberikan pertolongan bagi hidupmu. Dengar suara Tuhan yang datang kepadamu menghampiri engkau. Apa yang sedang terjadi dalam hidupmu? Katakan kepada Tuhan, inilah aku Tuhan. Inilah aku. Terima kasih untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk firman yang boleh bersama-sama kami renungkan. Terima kasih untuk lawatan Tuhan, terima kasih untuk perjamuan yang masih kami dapat nikmati. Sebelum kami berjumpa dengan Tuhan, muka dengan muka. Kami mengucap syukur, berkati kami sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan membaca pengakuan iman rasuli. Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Apa yang kau percayai tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Apa yang kau percayai tentang Yesus Kristus, Anak Allah? Yesus Kristus, Anak Allah Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Apa yang kau percayai tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu bersama-sama kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan untuk semua berkat-berkat yang Tuhan sudah boleh limpahkan dalam kehidupan kami. Saatnya kami akan membawa persembahan kami kepadamu. Kau yang kuduskan, sucikan, biarlah melalui persembahan kami itu juga boleh berguna bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap hamba-Mu yang akan mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita bersyukur kita boleh datang beribadah kepada Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap penyembahan, pujian yang kita sudah naikkan ke hadapan Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu mengakhiri ibadah kita nyanyikan pujian kemuliaan bagi Tuhan. Saya undang kita semua untuk berdiri, mari nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji.
Kami datang kembali kepada Tuhan sebelum kami mengakhiri ibadah kami pada pagi siang hari ini. Kiranya semua rangkaian ibadah dari awal pertengahan hingga akhirnya kami persembahkan kepada Allah Bapa. Di dalam nama Putramu yang tunggal, dalam pertolongan kuasa Roh Kudus, kami persembahkan kepada Bapa di sorga. Dengan segala pengagungan, pengharapan yang ada dalam kehidupan kami. Bahwa sekalipun ada banyak hal yang tertutup bagi kami, tetapi sungguh pada saat ini kami hanya mempercayakan kehidupan kami, masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Kau memberkati anak-anakmu dimanapun berada, jemaatmu di rumah masing-masing, dalam pergumulan apapun yang sedang dihadapi. Kami percaya biarlah firman dan persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan menguatkan kami, menolong kami untuk tetap berharap bahwa Tuhanlah yang memberikan pertolongan, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang akan memberikan perlindungan dan pemeliharaan atas kehidupan kami. Apapun yang terjadi, Engkau yang terus melawat membimbing anak-anak-Mu. Dalam kelemahan tubuh Engkau berikan pemulihan, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan pertolongan. Dalam kelemahan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan jalan keluar bagi setiap masalah yang dihadapi oleh anak-anak-Mu. Terima kasih. Bangsa dan negara kami juga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apa yang sedang dikerjakan di dalam masa-masa pandemi ini, pemerintah pusat sampai daerah, di mana semua yang bertugas untuk menangani, memutuskan mata rantai penyebaran COVID, menyembuhkan mereka yang sudah terpapar COVID-19. Dokter, perawat, dan rumah sakit yang sedang menangani, kiranya juga Tuhan berikan hikmat, kekuatan, pertolongan, perlindungan. Terima kasih Bapa, gereja-gerejamu dimanapun berada, dalam ibadah mereka masing-masing, pagi, siang, hingga malam nanti, kiranya Tuhan juga melawat mereka, memberkati mereka, supaya gerejamu juga boleh menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi, dimanapun gerejamu berada. Hamba-hamba Tuhan yang melayani dimanapun berada, Tuhan juga memberkati. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, angkatlah kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya kepada Tuhan. Pegang tangan kami, tuntun kami, apapun yang kami buat, jadikan berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan biarlah terang firman-Mu menuntun kami, membimbing kami, sehingga hidup kami boleh mempermuliakan Engkau, menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, berkat penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Demikian hamba mohonkan doa berkat ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.